Hai, balik lagi di LWPP Plot. Kali ini kita akan melanjutkan perjalanan Shang-Raku bermain Shangri-La Frontier episode ke-23. Ih, wibu. Dibuka dengan melanjutkan perjalanan Shang-Raku di ngarai jiwa kuno bersama dua kelinci Rebituza, Emul dan Bilak. Perjalanan mereka terasa aman berkat tanda kutukan Shang-Raku. Bukan hanya kebal racun, tapi monster juga lari ketakutan. Karena itu juga, alih-alih berjalan, Emul dan Bilak malah nyantol di gendong Shang-Raku. Saat berjalan, Shang-Raku bertanya, kira-kira apa yang ada di atas sana? Shang-Raku berpikir, jika lewat atas mungkin saja bisa lebih cepat. Bilak mengatakan, jika ingin mati silahkan saja. Emul mengatakan, jika di atas ngarai jiwa kuno ada monster bernama Kristal Scorpion. Mereka adalah monster yang menyerang secara berkelompok, jadi susah untuk dilawan. Bahkan Bilak sekalipun tak ingin melawannya. Sekilas Shang-Raku melihat sesuatu yang mirip kalajengking. Emul dan Bilak menjadi panik karena jika itu Kristal Scorpion, tamatlah sudah. Melanjutkan perjalanan, tidak ada satupun monster yang berani mendekat. Sampai tiba mereka menemukan sebuah kubah hitam besar. Karena menurut mereka ini adalah area bos, mereka pun memasukinya tanpa ragu. Di dalam sana sangat gelap, mereka harus berjalan sampai tiba-tiba sesosok monster melintas dan menghadang. Dia adalah Hamin Lich. Tanpa pikir panjang, Shang-Raku menyerang lebih dulu sebelum Hamin Lich menyerang. Tapi saat Shang-Raku menebas, ternyata tebasan Shang-Raku tembus. Ternyata Hamin Lich hanya bisa diserang dengan atribut suci saja. Hamin Lich lalu mengeluarkan racun yang sangat pekat. Bahkan dikatakan jika racun di area ngarai ini, dialah sumbernya. Tapi untungnya mereka tidak menerima damage terlalu fatal karena tanda kutukan Shang-Raku. Shang-Raku khawatir mereka terjebak dalam kebuntuan karena tidak ada yang bisa saling serang. Tapi Bilak mempunyai sebuah rencana. Dia meminta Shang-Raku untuk memberinya waktu sebentar. Hamin Lich menyerang lagi. Shang-Raku bergegas maju dengan Emul yang berada di lengannya. Shang-Raku menyuruh Emul menggunakan Rabbit Gun, Turret Palm. Awalnya Emul tidak mau, tapi Shang-Raku membujuk Emul. Dia akan memberikannya wortel nanti. Sebenarnya tugas mereka hanya mengulur waktu untuk Bilak. Emul bersiap mengeluarkan sihirnya. Itu berhasil membuat damage untuk Hamin Lich. Sementara Bilak terlihat mempersiapkan sesuatu dengan pedang pemenggal dulahan dan air suci. Ternyata Bilak berencana merubah senjata pemenggal Jenderal Dulahan menjadi senjata yang bisa melukai Hamin Lich. Bilak terus mengasah pedang itu, sementara Shang-Raku dan Emul mengulur waktu. Tangan hitam mulai keluar dari tanah. Shang-Raku berusaha menghindar sembari Emul menembakkan sihirnya. Hamin Lich mulai kesal. Dia mengeluarkan sihir hitam lagi. Kali ini dia membuat dirinya berlipat ganda, di mana masing-masing dari mereka memegang senjata yang berbeda. Shang-Raku sekuat tenaga berusaha menghindar. Sampai akhirnya senjata yang disiapkan Bilak pun selesai. Bilak melempar pedang itu ke arah Shang-Raku. Pedang pemenggal Jenderal Dulahan yang sudah dilapisi air suci. Tapi karena tidak ditempa dengan perapian dan hanya diasah saja, pedang ini sangat rapuh. Bilak bilang pedang ini hanya bisa bertahan sampai 8 kali ayunan sebelum patah. Artinya Shang-Raku harus mengalahkan Hamin Lich dalam 8 tebasan atau tidak ada kesempatan lagi.
Humming Leech mulai bernyanyi, tepatnya 7 Humming Leech. Itulah sebabnya mereka dinamakan Humming Leech. Humming Leech menyerang lagi. Bilak bergegas menaiki punggung Sanraku. Sebelum melawan, Sanraku harus mencari tahu dulu beberapa hal tentang klon Humming Leech. Serangan demi serangan dari klon Humming Leech dilancarkan. Sanraku menyadari jika tubuh yang asli tidak menerima damage, tapi dia sempat tersentak. Artinya dia adalah tipe monster, di mana yang asli dan klon semuanya berbagi HP. Dan melihat dia tersentak menerima beberapa pukulan, menunjukkan jika HP-nya cukup rendah. Sanraku mempunyai rencana. Dia melempar Bilak ke udara, lalu Emul bertugas menyerang dengan sihirnya. Sementara Sanraku memberikan buff kepada dirinya, buff yang hanya bisa digunakan setelah 10 menit pertarungan dimulai. Sanraku menggunakan overheat. Buff ini menambahkan bonus ke semua statistik selama 5 menit, tapi membagi setengah statistik setelah itu. Sanraku lalu mengkombinasikan dengan nitrogen. Waktu penggunaan hanya 1 detik dengan mengambil 20% dari maksimal HP sebagai damage-nya. Emu lalu menyerang klon dari Humming Leech dan terlihat tubuh aslinya. Jalan terbuka untuk Sanraku. Dia melesat dengan Six Boat Leap dan 1 klon berhasil dipenggal. Satu persatu klon Humming Leech dikalahkan. Melihat Sanraku berusaha melawan, Bilak juga tidak mau kalah. Sampai akhirnya tersisa tubuh asli Humming Leech. Dia mengeluarkan asap beracun lagi. Sanraku melempar Emul ke udara. Dari atas, Emul menembakkan Magic Edge. Tepat mengenai Humming Leech, membuat dia goyah. Dan inilah kesempatan Sanraku. Dia menggunakan skill Glowing Pierce. Pedang Sanraku menancap di leher Humming Leech. Tidak cukup dengan 1 serangan. Sekaranglah giliran Bilak dengan skill Fortress Breaker. Dan pedang dipukul dengan palu Bilak menembus kepala Humming Leech. Rupanya serangan ini terinspirasi dari pertarungan Oikatsu dan Pencil Gun ketika melawan Kirin. Emu lalu terjatuh tepat di atas kepala Sanraku. HP Sanraku tersisa 1 karena itu. Pedang pemengal dulahan rupanya belum hancur, jadi masih bisa diperbaiki oleh Bilak. Dengan matinya Humming Leech, kabut beracun di ngarai jiwa kuno mulai menipis. Mereka lalu memutuskan untuk pergi ke kota Egghole. Di sana, Sanraku, Emul, dan Bilak berpisah untuk sementara. 2 kelinci kembali ke Rebituza, sementara Sanraku berkeliling kota. Katanya, tapi bukan Sanraku namanya jika bermain aman. Yap, Sanraku rupanya mempunyai rencana untuk melawan Crystal Scorpion. Dan episode 23 pun berakhir. Waduh, dasar Sanraku. Bagaimana kelanjutannya? Apakah Sanraku bisa mengalahkan Crystal Scorpion? Kita saksikan di episode ke-24. Jika begitu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan dukung terus channel ini agar Mimin tambah semangat.